Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dengan NIM A251210119 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem pendidikan yang ada di kawasan Asia Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Sejarah perkembangan sistem pendidikan yang ada di negara Uni Emirat Arab. Sistem pendidikan sekolah formal di Emirat Abu Dhabi mulai berkembang di tahun 1960-an, tetapi dorongan utama datang pada tahun 1971 ketika Federasi UEA dinyatakan dan Departemen Pendidikan dan Pemuda dibentuk. Sistem ini terdiri dari publik dan sektor swasta, di mana pendidikan umum yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah dan disediakan secara gratis bagi semua warga negara UEA hingga tingkat universitas. Hampir 20% dari pengeluaran pemerintah federal yang ditujukan terhadap pendidikan. Pada Juli 2012, UEA Kabinet menyetujui undang-undang baru yang membuat pendidikan wajib dan hak dasar setiap warga negara UEA. Menurut undang-undang tersebut, pemerintah akan memberikan pendidikan secara gratis untuk setiap warga yang negara telah menyelesaikan 6 tahun sampai selesai atau mencapai usia 18. Nah, pendidikan Uni Emirat Arab pada saat ini yaitu pada masa COVID-19, Kementerian Pendidikan Uni Emirat Arab atau UEA sedang mengkaji apakah para siswa di negara itu dapat kembali bersekolah pada tahun akademis 2020 sampai 2021. Dengan penutupan sekolah yang dilakukan sejak Maret akibat pandemi virus corona jenis baru COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan metode studi jarak jauh. Metode ini membuat para siswa melanjutkan studi jarak jauh dari rumah masing-masing dengan bantuan internet. Pernyataan dari Kementerian Pendidikan UEA itu juga sekaligus menegaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran jarak jauh akan tetap berlaku untuk sisa tahun akademik, sejalan dengan keputusan sebelumnya. Sistem tersebut berlaku untuk pendidikan semua tingkatan termasuk universitas dan pendidikan tinggi. Banyak orang tua yang memiliki anak-anak di usia sekolah, khususnya seperti yang masih berada di tingkat sekolah dasar dan taman kanak-kanak, harus mengubah gaya hidup mereka di tengah pandemi COVID-19. Dengan anak-anak yang tidak dapat bersekolah dan harus belajar dari rumah, para orang tua harus mengatur bagaimana dapat berdampingan saat mereka juga bekerja dan di rumah. Seringkali diberlakukan peranan lebih aktif dalam mengajar anak-anak mereka. Sekarang kita masuk ke negara yang kedua, yaitu negara Turki. Adapun sejarah perkembangan sistem pendidikan yang ada di negara Turki yaitu setelah berdirinya Republik Turki, organisasi Kementerian Pendidikan secara bertahap berkembang dan ditata kembali dengan Undang-Undang Nomor 2287 yang dikeluarkan pada tahun 1933. Kementerian tersebut mengubah namanya beberapa kali. Ia berada di bawah Kementerian Kebudayaan pada tahun 1935 sampai dengan 1941 dan dinamai Kementerian Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga pada tahun 1983 sampai dengan 1989. Sejak saat itu disebut Kementerian Pendidikan Nasional. Sebelum Republik, lembaga pendidikan adalah jauh dari karakter bangsa. Sekolah ini diselenggarakan dalam 3 saluran terpisah yang merupakan lembaga vertikal yang berdiri sendiri-sendiri. Yang pertama dan yang paling umum adalah organisasi ini adalah sekolah kabupaten dan madrasah ajaran Al-Quran bahasa Arab dan menghafal. Yang kedua adalah sekolah reformasi dan sekolah menengah yang mendukung inovasi. Dan yang ketiga adalah perguruan tinggi dan sekolah minoritas dengan pendidikan bahasa asing. Adapun sistem pendidikan yang ada di Turki ada 4, yaitu pendidikan prasekolah dasar. Pendidikan prasekolah dasar adalah pendidikan opsional untuk anak-anak antara usia 3 sampai dengan 6 tahun yang berada di bawah usia wajib belajar dasar. Yang kedua, pendidikan sekolah dasar. Pendidikan dasar adalah wajib untuk semua anak laki-laki dan perempuan pada usia 6 sampai dengan 14 tahun dan diberikan gratis di sekolah umum. Di sebagian besar sekolah dasar, pelajaran bahasa asing dimulai dari kelas 4.
Jika anak-anak gagal lulus kelas, dia harus mengulang kelas yang sama tahun berikutnya. Yang ketiga itu pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah wajib selama 4 tahun dan mencakup sekolah menengah umum, kejuruan, dan teknik yang menyediakan pendidikan 4 tahun. Pada tahun 2005 itu hanya 3 tahun. Tujuan dari pendidikan menengah adalah untuk memberikan siswa kemampuan untuk mengidentifikasi masalah individu dan sosial, untuk mencari solusi, meningkatkan kesadaran untuk berkontribusi pada pengembangan sosial ekonomi dan budaya negara, untuk mempersiapkan siswa untuk pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, pendidikan yang lebih tinggi. Universitas memiliki rektor, dekan, senat, dan dewan administrasi serta dewan mahasiswa. Di universitas, instruksi umumnya dalam bahasa Turki. Beberapa universitas menggunakan bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai bahasa pengantar dengan 1 tahun persiapan jika perlu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.